Salam sejahtera, saya Luisa Carla dengan NIM 202107011135. Perkenalkan, nama saya Mayang Putri Aurel dengan NIM 202107011124. Nama saya Zenifia Zahra dengan NIM 202107011140. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Menurut Haryanto, karya ilmiah merupakan karangan ilmu yang menyajikan fakta dan ditulis berdasarkan metodologi yang baik dan benar. Karya ilmiah memiliki beberapa ciri, seperti karya ilmiah ditulis berdasarkan landasan teori yang dijadikan dasar berpikir. Semua hal yang tertulis dalam suatu karya ilmiah bersifat objektif dan ditulis berdasarkan fakta yang real sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karya ilmiah bersifat netral karena penulisannya tidak bertujuan untuk menguntungkan atau merugikan pihak manapun. Dalam penulisannya, seorang penulis karya ilmiah tidak menonjolkan perasaannya. Selain itu, sebuah karya ilmiah juga tidak bersifat argumentatif, tetapi menyajikan fakta-fakta yang ada. Karya ilmiah juga bersifat persuasif, namun tidak dengan ajakan, protes maupun sanggahan. Selain itu, karya ilmiah juga harus bersifat lugas agar tidak menimbulkan multipersepsi. Ilmiah memiliki fungsi dalam berbagai bidang. Contohnya, dalam bidang pendidikan, karya ilmiah berfungsi untuk mengajak berpikir kritis. Dalam bidang penelitian, karya ilmiah digunakan sebagai sumber pengetahuan dan sumber data yang valid dan benar. Selain itu, karya ilmiah juga berfungsi sebagai bahan tinjauan pustaka. Sebuah karya tulis ilmiah juga mempunyai beberapa manfaat bagi penulisnya maupun pembacanya. Contohnya sebagai sarana untuk melatih keterampilan membaca, sebagai sarana dalam pengenalan sumber pustaka, memperluas ilmu pengetahuan, sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, dapat melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, penulis mendapatkan kepuasan intelektual. Terdapat beberapa jenis karya ilmiah, contohnya makalah, tesis, artikel, dan juga skripsi. Sebuah karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama merupakan halaman judul, bagian kedua merupakan bagian pendahuluan, bagian ketiga merupakan daftar isi, bagian keempat adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari beberapa bagian lagi, seperti latar belakang masalah, tujuan pembahasan topik tersebut, teori yang digunakan sebagai dasar, sumber data dan sampel, metode dan teknik yang digunakan, dan sistematika penulisan. Bagian kelima adalah pembahasan. Ini berisi uraian masalah, analisis dan interpretasi. Bagian terakhir adalah bagian penutup. Dalam pemilihan topik sebuah karya ilmiah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tentunya topiknya harus menarik, memiliki data objektif, dan harus ada acuan seperti buku, undang-undang, atau yang lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah ditulis berdasarkan pengalaman pribadi, pendapat, dan juga imajinasi sang penulis. Jadi, hal-hal yang disajikan dalam sebuah karya tulis non-ilmiah belum tentu merupakan sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah karya tulis non-ilmiah juga merupakan gaya bahasa yang populer dan terkesan lebih santai daripada yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Ada beberapa hal yang menjadi ciri sebuah karya tulis non-ilmiah, seperti ditulis berdasarkan fakta pribadi, tidak didukung oleh data atau fakta apapun, sang penulis tidak membuat hipotesis, bersifat persuasif dan imajinatif, situasi yang ada di dalamnya didramatisir oleh sang penulis, dan penyajiannya dibarengi oleh sejarah. Sangat berbeda dengan karya ilmiah, karya non-ilmiah justru bersifat emotif, yang berarti penulis karya non-ilmiah tersebut menonjolkan emosi dalam proses penulisannya. Sebuah karya tulis ilmiah memiliki beberapa jenis seperti dongeng, koda, cerpen, novel, drama. Walaupun terkesan lebih santai, karya tulis non-ilmiah juga memiliki struktur, yaitu abstrak yang berisi ringkasan dari isi sebuah karya tulis tersebut, orientasi yang merupakan penjelasan latar suasana dan watak, kompilasi yang merupakan urutan kejadian sebab akibat dalam cerita tersebut, evaluasi yang menunjukkan bahwa sebuah konflik sudah selesai, resolusi yang
menunjukkan sebuah solusi terhadap konflik yang sudah diciptakan. Dan yang terakhir, koda atau penutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.